Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita tentang Arema FC. Ada beberapa rangkuman berita mengenai Arema FC yang akan kami sampaikan melalui video ini. Jadi simak sampai selesai agar tidak sampai gagal paham dan mendapatkan semua informasi yang terbaru seputar Arema FC. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, diharapkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema FC. Kita simak rangkuman berita Arema pada video ini. Yang pertama ada kebijaksanaan Zi Gomez untuk seluruh penggawa Arema FC kala berlibur di hari raya, dan sebagian pemain asing akan berlibur di dalam negeri ini. Bagi pemain lokal lainnya akan pulang dan kembali menuju rumah masing-masing dan bertemu keluarga besar guna untuk merayakan hari kemenangan. Yang intinya secara spirit mereka kembali terisi penuh karena bertemu dengan orang-orang tercinta di rumah. Sedangkan bagi pemain asing juga akan mendapatkan motivasi tersendiri ketika berlibur menikmati keindahan alam di Indonesia ini. Kebijaksanaan dari Coach Zi Gomez terungkap dari bagaimana ia memberikan motivasi sebelum libur yang dilakukan pada tanggal 27 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 8 April mendatang. Hal tersebut adalah bentuk dari kecintaan Zi Gomez terhadap rekan-rekannya yang berada di tim Arema FC. Ia memberikan kebebasan dan tidak perlu ragu terhadap bobot yang akan naik nantinya ketika bergabung kembali berlatih bersama Arema FC, karena masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Ketika Arema FC mendapatkan satu kali pengunduran jadwal yang artinya akan mundur 1 pekan, di mana tim lain akan berjibaku mulai tanggal 10, maka Arema akan bertemu pada pertandingan awalnya yaitu tanggal 20 April mendatang bersua Persita Tangerang. Sedangkan tanggal 24 Arema FC akan menjamu Madura United di Stadion Kanjuruhan, serta 3 hari berselang atau tanggal 28 lebih tepatnya akan menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan pula. Inilah yang menjadi motivasi besar bagi Zi Gomez untuk mempersembahkan kemenangan demi kemenangan di laga yang digelar di bulan April tersebut. Mengingat jadwalnya hanya tinggal 7 kali pertandingan, 3 kali laga digelar di bulan April dan 4 kali laga digelar pada bulan Mei mendatang, sebelum akhirnya ditutup dalam pekan ke-34 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2025 mendatang. Banyak hal yang harus disiapkan oleh Zi Gomez untuk selalu bisa eksis bersama Arema FC di papan atas. Selain dari materi, kemudian memaksimalkan potensi pemain, skill individu, finishing touch, juga ada yang dinamakan dengan chemistry. Inilah yang akan dibangun bersama-sama sehingga tidak akan terjadi perubahan besar pada perombakan skuad di musim yang akan datang jika masih dinakodai oleh Zi Gomez. Hal tersebut sempat tertuang ketika ia melakukan wawancara, menyebutkan bahwa saya suka tim ini dan kemudian akan bekerja sama sampai semaksimal mungkin dan selamanya yang saya bisa. Intinya ia akan mempertahankan kerangka ini di musim depan ketika ekspektasinya sebagai pelatih secara individu bisa membawa Arema FC terbang tinggi setinggi-tingginya, berada di posisi paling baik di akhir klasemen nanti. 3 besar adalah salah satu tujuan dari Arema FC saat ini. Apabila bisa menerobos menjadi runner-up, maka tiket zona Asia akan dipegang oleh tim Singoedan untuk musim kompetisi mendatang. Dan Arema FC akan segera berlaga di Stadion Kanjuruhan yang mempunyai banyak kenangan. Sebagian dari hasil penjualan tiket untuk penonton akan disumbangkan ke korban tragedi Kanjuruhan sebagai bentuk apresiasi dari Arema FC terhadap apa yang terjadi. Rasa simpati itu perlu dibuktikan dengan cara yang sedemikian rupa, ujar dari manajemen Arema FC. Nantinya Arema akan terus memberikan sebisa mungkin hal-hal yang bisa
setidaknya menghibur ataupun memberikan ketenangan kepada keluarga korban. Walaupun nyawa memang tidak bisa kembali, namun tekad kuat kami sebagai persaudaraan tetap ada. Semuanya akan kita rangkul jadi satu, duduk bersama, dan menjalani apa yang ada ini sampai sebaik-baiknya. Setidaknya ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh manajemen Arema untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Dan saat ini bersama dengan Arema FC, manajemen pun berinisiasi lagi untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, yaitu berupa sedikit rezeki dari hasil penjualan tiket laga kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Tercatat 4 kali laga kandang yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan hingga musim ini berakhir. Dan apabila musim depan full berkandang di Kanjuruhan, maka setidaknya akan ada banyak rezeki yang tersisih bagi mereka korban tragedi Kanjuruhan, terutama untuk keluarga-keluarga mereka yang masih ada. Hal tersebut bisa menjadi contoh dan menjadi bukti bahwa Arema FC sepenuhnya tidak tutup mata terhadap apa yang telah menimpa saudara-saudara kita. Marilah kita dukung Arema ini agar tetap bisa berada di jalur kemenangan dan menyelesaikan kompetisi ini dengan posisi sebaik-baiknya. Akan sangat meriah jika Malang Raya bisa menjadi wakil Indonesia dalam kontestasi ajang di zona Asia untuk klub terbaik di Liga 1. Sepertinya Indonesia masih akan mendapatkan jatah 2 klub, yaitu sebagai jawara dan runner up di musim kompetisi 2024-2025 untuk memasuki kompetisi Asia di tahun 2025-2026. Semoga saja bisa seperti itu, kebersamaan harus tetap dijaga dan perombakan tim sepertinya tidak perlu dilakukan secara besar-besaran. Cukup mengganti beberapa pemain yang memang betul-betul ingin meninggalkan Arema FC dan yang masih kepingin stay akan diberikan keleluasaan dan diberikan sodoran kontrak baru, asalkan mereka juga mempunyai semangat yang sama, yaitu sama-sama ingin memajukan Arema FC dan menerbangkannya tinggi sebagai salah satu klub dengan dedikasi yang baik. Kita harus memperbaiki citra Arema di mata dunia, harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Itulah yang sempat diinginkan oleh beberapa tetua dari Arema FC yang sampai saat ini masih ada dan terus memberikan dukungan kepada yang muda-muda bahwa mereka harus selalu menjunjung tinggi sportivitas dan selalu saja mengedepankan prinsip keadilan dan kemenangan dalam pertandingan secara sportif. Menurut kalian, bagaimanakah ke depannya? Apakah Zigo Mes mampu membawa 2 misi tersebut? Yang pertama adalah meloloskan Arema FC ke zona Asia, dan yang kedua adalah mempertahankan kerangka tim asalkan pemain tersebut masih ingin tetap berada menjadi satu kesatuan keluarga besar di Arema FC. Thank you for watching. See you next time on the next video. Tulis atensi kalian di kolom komentar.